اللهم صل على سيدنا محمد وأسهل الظالمين بظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Indonesia. Ayat Indonesia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Pak Kades. Alhamdulillahirabbil alamin. Lagi nyantai Pak Kadesnya. Ini kita sedang mudzakarah, ada mohon maaf, ini lagi bermudzakarah dengan Pak Kades juga, dengan saudara-saudara kita yang mengikuti kajian rutinan Sabtu malam Ahad. Ini orangnya banyak sekali, ada 4.000 orang. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada pertanyaan dari saudara kita Bapak Khalil. Silakan, apa yang mau dipertanyakan, silakan, ini mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Abdul Khalil, yaitu dari Gebang, Kabupaten Langkat. Jadi minta izin Pak Kiai, saya ingin memperjelas yang mana makna dari surat apa dia dari Al-Lahab, yaitu yang sering kita baca, celakalah bagi dua tangan Abu Lahab. Jadi ini kan makna yang biasa ataupun umum. Jadi saya minta kepada Pak Kiai, minta dijelaskan lagi sekali lagi mengenai yang sebenarnya pada hakikinya. Sekian, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Makna tentang kedua tangan Abu Lahab itu binasa. Maknanya kalau kita kaji secara Abu Lahabnya yang tempo dulu, ya terputuslah. Hanya dongeng-dongeng saja, ya kan? Kalau yang kita kaji hanya makna-makna yang tersurat saja. Akan tetapi Al-Quran itu mengandung makna-makna yang indah, yang hanya Allah yang tahu. Jadi yang dimaksud kedua tangannya akan binasa itu kan, tangan itu kan ada kanan dan kiri. Maknanya kebaikan, keburukan yang dilakukan, yang diakui oleh Abu Lahab, yaitu binasa. Binasa itu apa? Akan menjadi anar, akan menyiksa dirinya sendiri. Ibadahnya menyiksa dirinya, keburukannya menyiksa dirinya. Kenapa? Karena keduanya diakui milik Abu Lahabnya. Karena Abu Lahab tidak percaya dengan adanya Tuhan. Coba Abu Lahab percaya dengan adanya Tuhan, maka tangan kirinya, ya juga tangan kirinya, kanan kiri, tangannya siapa? Tangannya yang menguasai Abu Lahab. Maka tidak akan binasa dan terbakar bila Abu Lahab kembali kepada Tuhannya seperti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka akan kembali ke alam bako. Tangan kanan dan tangan kirinya bako billah.
perbuatan baik atau perbuatan buruk yang sudah tak terakui lagi oleh manusianya yang berkuasa, maka selamat semua. Apakah Allah tidak bisa berbuat buruk? Allah maha menghidupkan, Allah maha mematikan. Itu kan lambang kebaikan dan keburukan. Milik siapa itu? Apa kebaikan itu hanya milik Allah dan keburukan milik manusia? Siapa manusia kalau tidak ada Allah? Apa manusia bisa berbuat buruk tanpa uripe Allah, ya kan? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kamu semua, dan Allah pula yang menciptakan apapun yang kau perbuat. Tapi dasar Abu Lahab tidak mau mengakui itu. Ia binasalah, terbakarlah. Ya kan? Kira-kira jawabannya bisa dipahami? Nah, itulah cerita Abu Lahab. Ternyata ya kita sendiri. Fir'aun ya kita sendiri. Abraha ya kita sendiri. Pasukan gajah yang akan menggempur Baitullah. Siapakah dia? Abdul Halim inilah yang merampas kolbun kafirin Baitunas. Jadi Baitullah yang ada di dalam hati Abdul Halim ini telah terampas oleh Abdul Halim ya. Sehingga ini yang dimaksud Raja Abraha dengan pasukan gajahnya itu. Sudah menguasai Baitullah ternyata, ya kan? Akan tetapi setelah mengikuti bimbingan-bimbingan baiat, maka kaum jahiliyah yang termasuk kita sendiri yang jahiliyah telah menyadari dengan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah cermin atau kiasan, cermin iman yang ada di dalam diri setiap manusia. Apa yang dirasuli, duduknya dirasuli, berdirinya dirasuli, berkatanya dirasuli, mendengarnya dirasuli, selalu dikuasai oleh Tuhan. Itulah makna syahadat itu. Itulah makna kerasulan Nabi Muhammad. Jadi meskipun kita tidak berjumpa dengan Kanjeng Nabi Muhammad 14 abad yang lalu, tapi kita sudah ketemu Muhammad yang sebenar-benarnya, Muhammad yang ada di setiap hati manusia. Sudah bangun kerasulannya, maka itulah cahaya dari alam kegelapan menuju ke dalam cahaya yang terang benderang. Apa cahaya? Lillahi ta'ala. Monggo silakan, ada pertanyaan lagi, silakan. Katanya banyak pertanyaannya. Ada lagi, ayo lah, agar sahabat-sahabat ini bisa menyimak. Ada lagi kira-kira pertanyaan? Ayo, nggak apa-apa lah, santai saja. Kira-kira ada sahabat juga yang mau bertanya-tanya, silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Memang Al-Quran itu sebagai lambang kiasan diri manusia. Kenapa hakikat Al-Quran itu, hakikat kitabullah itu ya, manusia inilah kitab-kitabnya Allah. Maka diciptakanlah kita umat manusia ini hanyalah untuk menyaksikan ayat-ayat Allah. Iqra kitabak, bacalah kitabmu. Kenapa kok kita baca kitab diri kita? Agar kita selalu dan selalu menyaksikan siapa yang membuat kitab ini, siapa yang membuat dalil duduk ini, siapa yang membuat dalil berdiri ini, siapa yang membuat dalil sholat dan sebagainya. Apapun yang kita lakukan sejak bangun tidur sampai tidur lagi, itulah dalil-dalilnya Allah, kekuasaan Allah. Jadi bertuhan tidak butuh dalil karena dalilnya bukan dalil manusianya, dalil milik Allah, iya kan? Kalau bertuhan masih butuh dalil, berarti manusianya masih jadi Tuhan yang tidak ketemu-ketemu.
Masa Tuhan lawan Tuhan, jeruk makan jeruk. Pak Kades, ayo apa yang mau ditanya-tanyakan Pak Kades? Gimana kegiatan di kelurahan, lancar-lancar saja? Ya. Alhamdulillah. Enteng ya? Oh, ternyata tidak berat ya. Kalau dulu kan waktu bagaimana, sekarang sudah terbiasa itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kiranya apakah ada saudara atau sahabat yang mau bertanya, silakan. Saya beri kesempatan. Dengan tema hantunya Abu Lahab telah merasuki setiap manusia yang selalu memusuhi Allah dan Rasulnya, tak meyakini dan tak mempercayai Allah dan Rasulnya, ya kan? Karena Abu Lahabnya nyembah berhala-berhala Abu Lahab sendiri di dalam hatinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau ada pertanyaan, ayo Pak Hadir, ada pertanyaan? Pak Khalil, biasanya banyak pertanyaannya. Ayo, yang biasanya kan di bawah catatan-catatan pertanyaan. Kenapa kok habis pertanyaannya? Karena Pak Khalilnya sudah menyerah kepada Allah, ya kan? Kalau sudah Allah yang berkuasa atas diriku, apalagi yang kutanya-tanyakan. Karena semuanya hanya Allah yang ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Apakah masih ada pertanyaan? Nggih, monggo sami-sami ngaos. Kula nggih ngaos awake dhewe-dhewe. Apa ngaos awake dhewe-dhewe itu Pak Khalil, bahasa Jawanya? Ngaji awake sendiri-sendiri. Jadi yang dikaji itu ya dirinya sendiri, jangan mengkaji orang lain. Bila kita mengkaji diri kita sendiri, ya selamatlah kita dari diri kita sendiri. Juga pasti selamat kita dari orang lain. Tidak mungkin kita mengkaji orang lain bila kita sudah mengkaji diri kita sendiri. Apa sih makna dari mengkaji diri kita sendiri? Sudah hancur leburnya kemanusiaannya ke dalam Tuhannya, ke dalam uripe Allah. Bila hanya Allah yang ada, maka pasti kemanapun kau arahkan pandanganmu, pendengaranmu, hatimu dan sebagainya, pasti di situ ketemu wajahullah. Berarti Anda kalau sudah ketemu wajah Allah, Anda berada di neraka apa di surga? Nah, berarti orang yang masuk Islam itu harus masuk surga dulu, baru Islam. Harus masuk surga dulu, baru bisa amal soleh. Masuk surga dulu, baru bisa syahadat. Masuk surga dulu, baru bisa sholat, zakat, puasa, hajinya benar semua. Jadi ahad tunggal, tidak pecah-pecah. Kalau imannya kepada Allah sudah benar, maka iman kepada malaikatnya, iman kepada kitabnya, iman kepada rasulnya, iman kepada kiamat, dan iman kepada qadar dan qadarnya, semua jadi ahad. Kumpul iman dan Islam ini di dalam diri setiap manusia. Alhamdulillah. Kita tak mampu bertanya, iya. Monggo silakan kalau mau bertanya-tanya. Ya sekedar untuk meramaikan saja. Jadi pertanyaan itu akan membawa kita semua kepada kesadaran itu sendiri. Bermanfaat untuk kita semua. Satu pertanyaan untuk banyak orang. Silakan Kang Mas bila ada yang mau bertanya. Nah, kalau gini kan bisa kelihatan komentarnya. Kalau sudah bertemu pertanyaan belum dijawab, sudah terjawab. Oh iya, ya itulah
Tak ada yang bisa mengenal wali kecuali wali. Apa maknanya? Tak ada yang bisa mengenal Allah kecuali Allah. Bila hidup kita sudah kita sandarkan semua kepada Allah, maka allamal insana ma lam ya'lam. Maka Allah akan mengajarkan kepada manusia apa yang belum diketahuinya. Asalkan manusianya dekat. Berani koribun, berani berkorban. Yaitulah karena dekatnya manusia akhirnya dikasih wahyu terus, dikasih ilmu terus, dikasih pemahaman terus yang tak pernah dikasihkan kepada hawa nafsu selama ini. Silakan. Monggo, ada lagi pertanyaan kira-kira? Pak Khalil sehat-sehat saja ya? Berapa pengajian enggak bertemu? 4 pengajian ya? 1 bulanan? Ya inilah para sahabat-sahabat saya. Karena saya tidak punya santri, tidak punya murid, tapi saya hanya punya sahabat. Kalau saya punya santri atau punya murid, santri dan murid saya akan silau dengan saya. Kalau santri dan murid saya silau dengan saya, sampai kapan ketemu Tuhannya? Sibuk dengan silaunya sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada pertanyaan lagi? Tadi tak lihat ya. Alhamdulillah, semoga kajian di malam ini membukakan, menyadarkan hati kita semua, termasuk saya sendiri. Karena Anda pun jangan silau dengan saya dan Anda sama-sama siapa? Sama-sama makhluk. Makhluk itu apa? Tidak punya ciptaan. Duduk bukan ciptaan Anda loh ya, makhluk. Senyum bukan ciptaan Anda loh ya, makhluk. Tidak punya senyum, tidak punya apa-apa. Ya itulah kenyataan ayat-ayat Allah. Hanya untuk itu kita diciptakan. Yaitu yang dimaksud sholatu daimun. Sholat yang langgeng. Sholat yang bakok. Kenapa? Karena yang ada hanya sang bakok. Bukan yang fana yang ada. Bukan yang hancur yang ada. Yang langgeng yang ada. Itulah alam keabadian. Anda sudah ketemu keabadian apa belum? Jadi alam-alam gaib yang katanya penuh misteri kan sudah kita lewati semuanya ya kan? Karena kan di dalam ceritanya yang selama ini kita dengar-dengar dongeng di luar itu, nanti perjalanan manusia setelah hidup ini akan ketemu kematian, akan ketemu siksa kubur, azab kubur, akan ketemu dengan alam barzah, akan ketemu dengan kiamat, akan ketemu dengan hari kebangkitan, hari pertanggungjawaban, hari hisab, hari penantian, ketemu dengan siratal mustaqim, ketemu dengan neraka dan surga, endingnya ketemu wajhullah. Kok kari-kari Allah itu kok terakhir? Karena manusia terbelenggu dengan kegoiban dirinya sendiri. Makhluk goib kok diwujud-wujudkan, ya penuh dengan misteri, penuh dengan ketakutan dan ketakutan. Maka dari itu bila sudah ketemu dengan wajahullah, hancur lebur semua misteri-misteri itu. Ternyata tidak ada misteri-misteri itu. Karena manusianya tempatnya misteri. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Bila Allahnya masih gaib, ya misteri terus. Bingung terus. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam satu nuki Kang Mas. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri dulu ya Kang Mas. Mungkin esok kita bisa jumpa lagi di live Ahad pagi besok. Alhamdulillahirabbil alamin.
kami semua yang ada di sini mohon maaf dan menyampaikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat sahabat-sahabat yang sudah mengirimkan salam. Dan semoga kita dikasih kebahagiaan, kesehatan, keselamatan fid dunya wal akhirah. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.